Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita di pertemuan pertama video pembelajaran bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari submaterinya bangun ruang sisi datar, adapun jaring-jaring bangun ruang sisi datar, ada juga rumus dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Bangun ruang ada banyak macamnya. Bangun ruang bisa dikelompokkan dalam dua golongan, yakni golongan bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Apabila bangun ruang sisi lengkung itu contohnya seperti bola, tabung, kerucut. Nah, sedangkan bangun ruang sisi datar itu seperti gambar di bawah, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama itu kubus. Itu ada pengertiannya. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Jadi sama sisinya itu luas ataupun ukurannya, panjangnya itu sama. Bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tingginya sama dengan sisi alas. Bagian-bagian kubus bisa dilihat di sini. Adapun bidang atau sisi, rusuk itu seperti garis itu. Kemudian bidang alas atau sisi bawahnya, sudut, kemudian diagonal ruang itu contohnya EC, kemudian contoh diagonal bidang itu EB dan sebagainya ya. Oke, tadi di sini kita mempelajari bagian-bagiannya. Nah, di sini kita sebutkan nih. Adapun sisi kongruennya ada 6 buah, itu yang sudah tertulis itu. Kemudian rusuk itu terdiri dari 12 buah, contohnya A, B, BC, CD, dan sebagainya. Kemudian titik sudut itu memiliki 8, titik A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kalau diagonal bidang itu memiliki 6 buah, salah satunya AC, kemudian BD, EG, dan seterusnya. Kalau diagonal ruang itu hanya memiliki 4 buah, contohnya itu AG, bisa juga HB, CE, DF. Kemudian bidang diagonal kongruen itu berjumlahnya 6, yaitu ABGH, EFCD, dan seterusnya. Adapun sifat dari bangun kubus ini bisa dilihat seluruh isi kubus berbentuk persegi. Nah, jadi semua panjang sisinya itu sama. Bisa dibaca itu seterusnya, seluruh rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Oke. Nah, ini contoh jaring-jaring dari kubus. Nah, itu yang agak kemerahan itu bagian atas atau penutup, yang bawah itu warnanya biru. Nah, jadi ada banyak kombinasi di sini untuk bisa membentuk sebuah kubus. Jaring-jaring itu seperti pembentukan ya. Nah, di sini ada banyak. Oke, kalau lanjut ke rumus pada kubus, di sini ada volume. Itu bisa dirumuskan dengan S kubik atau 3 kali S sisi kali sisi kali sisi ya. Dari rumus awalnya luas alas dikali tinggi. Kemudian kalau luas permukaan itu rumus awalnya itu 6 kali luas persegi. Jadi 6 kali sisi atau bisa juga dengan 6 kali sisi kuadrat.
Ada juga rumus di bawahnya itu panjang diagonal itu sisi akar 2, kemudian panjang diagonal ruang sisi akar 3, luas bidang diagonal itu sisi kuadrat akar 2. Oke, selanjutnya itu balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Oke. Di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama, yang berhadapan ya, yang berukuran sama. Oke, nomor 1 sisi berbentuk persegi dan juga persegi panjang sebanyak 6 buah, antara lain itu yang dituliskan di bawah. Kemudian adapun rusuknya itu berjumlah 12, masih sama. Kemudian titik sudutnya 8, diagonal bidang, diagonal ruang, diagonal yang berbentuk persegi panjang. Jumlahnya ada 6, itu udah ada dicontohkan ya, A, B, G, H, E, F, C, D, dan lain-lain. Kemudian sifat-sifatnya di sini bisa dibaca sendiri. Kemudian adapun rumus pada balok, volume, yang volume itu 2 dalam kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Nah, bisa dirumuskan seperti yang tertulis di situ untuk mencari luas permukaan. Kemudian di bawahnya juga ada rumus diagonal bidang, diagonal ruang, yang diketahui keterangannya panjang itu P, lebar itu L, tinggi itu T. Ada jaring-jaring dari balok seperti digambarkan di layar ya. Kemudian prisma. Oke, prisma ini cirinya atap dengan alas itu bentuknya sama. Jadi bisa berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Balok dan kubus itu salah satu bentuk dari prisma, tapi penyebutannya ada klaster sendiri. Jadi prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen atau sama ya, serta sejajar berbentuk segi N atau bisa disebut banyak segitiga, segi 4 tadi. Kemudian bagian-bagian dari prisma bisa dilihat di sini masih kurang lebih sama ya. Bidang, rusuknya, kemudian diagonal ruang seperti yang sudah digambarkan di layar. Untuk mencari luas permukaan sebuah bangun prisma, di sini dirumuskan 2 kali luas alas. Jadi luas permukaan, luas alas ditambah luas penutup, kemudian dijumlah dengan jumlah luas sisi tegak. Jadi tergantung dari prismanya itu segi berapa ya. Atau 2 kali luas alas dijumlah jumlah luas sisi tegak. Oke, jadi bisa disimpulkan rumusnya yang berhuruf tebal 2 kali luas alas plus jumlah luas sisi tegak. Kalau volume prisma itu sudah dituliskan luas alas kali tinggi. Oke, di sini ada contoh jaring-jaring prisma, ada prisma segitiga, prisma segi 5, dan segi 6. Oke, di sini ada bangun limas. Ciri khasnya limas itu atasnya lancip. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Jadi bebas ya N-nya itu berapa, ada yang segitiga, segi 4, 5, dan seterusnya. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga berpotongan.
di satu titik pucuk ya, jadi dia ada pucuknya lancip gitu. Oke, di sini ada bagian dari prisma, ada rusuk, bidang, alas, dan titik sudut. Bisa dilihat ya, 10 rusuk itu bisa disebutkan sendiri, salah satunya itu QT, ada juga PT, dan seterusnya. Kalau bidangnya itu contohnya PQT, terus POT, dan seterusnya. Kalau alasnya itu segi 5, yaitu PQRSO. Oke, rumus pada prisma kalau volume itu 13 kali luas alas kali tinggi permukaan limas, luas alas dijumlah luas sisi tegak. Jadi tergantung bidang apa dia ya, bangun apa, limas segi 5 misalnya kan. Ini contoh dari jaring-jaring limas. Ada 4 contoh di sini, ada limas segi 4, kemudian limas segi panjang, kemudian limas segitiga, dan limas segi 5. Oke, sampai jumpa di pertemuan 2. Iya sih, tak